Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Optik. Kali ini Mr. Optik akan membahas mengenai mikroskop. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai mikroskop, maka kamu harus tahu apa itu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari beberapa lensa pembesar. Mikroskop berfungsi sebagai alat pembesar untuk melihat benda atau mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi pembesaran bayangan preparat. Pembesaran yang tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 60 kali. Resolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Alat ini dapat diputar-putar agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Lensa okuler adalah lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk membesarkan bayangan dari lensa objektif. Perbesaran yang tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Tubus okuler. Tubus okuler adalah bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Sumber cahaya merupakan bagian alat penerangan yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Diafragma. Diafragma merupakan bagian yang dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Bagian ini dapat menutup dan membuka. Kondensor. Kondensor adalah bagian yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Kaki mikroskop yang bentuknya menyerupai tapal kuda. Penyangga yang menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Lengan mikroskop yang merupakan tempat memegang mikroskop. Meja benda yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Bagian tengah meja ini berlubang. Lubang ini berfungsi untuk masuknya cahaya dari kondensor. Penjepit berfungsi sebagai penjepit kaca yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Makrometer atau tombol pengatur kasar berfungsi menggerakkan lensa naik dan turun dengan cepat. Mikrometer atau tombol pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik dan turun secara perlahan-lahan. Itu dia bagian-bagian pada mikroskop. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kerja mikroskop. Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif, yaitu lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata disebut dengan lensa okuler, sedangkan lensa yang terletak di dekat objek maka disebut dengan lensa objektif. Perlu diingat, fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus lensa okuler, yaitu FOB kurang dari FOK. Coba kamu amati proses pembentukan bayangan pada mikroskop pada gambar berikut ini. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak antara FOB dan 2 FOB, sehingga bayangannya akan terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif. Dengan sifat nyata dan terbalik, bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Agar bayangan pada lensa okuler dapat dilihat atau diamati oleh mata, bayangan ini harus berada di depan lensa okuler dan bersifat maya. Hal ini dapat terjadi jika bayangan pada lensa objektif jatuh pada jarak kurang dari FOK dari lensa okuler.
rumus pada mikroskop. Panjang mikroskop. Rumus untuk panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, di mana D adalah panjang mikroskop, S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, SOK adalah jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Perbesaran bayangan mikroskop. Perbesaran bayangan mikroskop dapat ditulis dengan persamaan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana M adalah perbesaran bayangan, MOB adalah perbesaran lensa dan objektif, dan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Untuk perbesaran lensa objektif adalah MOB sama dengan X aksen OB dibagi SOB. Dan untuk perbesaran lensa okuler dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mata tidak berakomodasi. Untuk perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi dapat dinyatakan dengan MOK sama dengan SN dibagi FOK. Untuk mata berakomodasi maksimum adalah MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Oke, cukup sekian pembahasan tentang mikroskop. Terima kasih telah datang di channel Mr. Optik. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.